Beli lontong sayurnya 2, Bu. Bu Herna, apa kabar? Saya udah lama ngeliat Ibu. Kami turut berduka cita atas musibahnya Ibu. Semoga Allah memberikan ketegaran dan keikhlasan sama Ibu. Ada tamu ya Bu, kok belinya 2? Mau saya beli 2 kek, mau 10 kek. Urusannya sama kamu apa? Pada usil semua. Bu Hera kenapa ya? Gak kayak biasanya. Ibu-ibu, ya saya memaklumi masalah seperti yang dialami Bu Herna itu pasti sangat berat. Makanya Bu Herna mungkin bersikap seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau apa kalian kemari? Maaf Mbak Erna, saya Pak Ustadz dan juga Mbak Ratih Pisil ingin menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah Mbak Erna dengan Pak RT dan juga Adam. Maksud kalian, saya harus maafin orang yang udah menghilangkan jenazah anak saya? Gak sudi. Biarin aja mereka busuk penjara sana. Astagfirullahaladzim, Bu Herna. Dalam hal ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Seharusnya ente lebih bijaksana dalam masalah ini. Allah, kalian ini bisa cuma ngomong aja ya. Kalian nggak ngerti apa yang saya rasain. Jenazah anak saya hilang, gimana saya bisa tenang? Mbak Erna, saya minta tolong ya, maafin Pak RT sama Adam, karena mereka itu nggak bersalah. Tolong dicabut tuntutannya. Kami janji Mbak Erna, kami akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Tolong ya. Mending kalian pergi dari sini ya. Pergi sana kalian. Pergi, jangan kembali lagi. Mbak Erna. Mbak Erna. Mbak, kan kita bisa bicara baik-baik, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak Ratih, sebaiknya kita pulang. Yang sabar Bu Ratih. Ya, Pak Ustadz. Terus ya? Ada apa sih? Ya udah, yuk, ayo. Astagfirullahaladzim, pintunya masih dikunciin sama mama. Gimana caranya aku mau jengukin Adam, coba? Masih ada harapan bagi orang yang berdoa dan juga masih ada jalan bagi orang yang berusaha. Jadi Mbak Ratih, jangan putus asa. Iya, Mas Gun. Apa yang dikatakan Mas Gun benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Coba deh, Tante. Iya ini. Kania. Kok tumben dia nelpon? Assalamualaikum, Kania. Waalaikumsalam, Tante. Tante, maaf kalau Kania ganggu. Kania mau nanya soal keadaannya Adam hari ini. Soalnya Kania nggak bisa jengukin Adam karena... Insya Allah Adam baik-baik aja, Kania. Kamu bantu doa ya. Iya Tante. Ngomong-ngomong, Kania mau minta maaf juga soal perlakuan Mama sama Tante sama Adam. Maafin Mama Kania ya, Tante. Nggak apa-apa, Kania. Setiap orang punya hak untuk nggak suka sama orang lain. Tapi ingat, kamu jangan pernah ngelawan mama kamu. Karena biar bagaimanapun juga surga ada di telapak kaki ibu. Iya Tante. Salam buat Adam ya Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kania.
Di rumah Bu Herna ya? Ya, Prisil, yang namanya setan tuh kan lompatnya cepet. Nah, betul tuh. Bener-bener ya. Ini Beda ya, Bang. Ini yang lebih penting. Yang terpenting ini barang bukti. Nah, betul. Ini. Dan saya tidak yakin kalau ini barang Dum, jadi pegang, Dum. Ini tanda bukti. Astagfirullahaladzim. Apa sih Bang Bopak? Biasa aja, tenang. Tangan, nanti banyak Oh, di jari ya? Nah, itu. Maaf. Aku aja pakai sarung tangan nih. Awas. Biasa aja Bang Bopak. Kayak ada bom aja mau meledak. Excited. Ada tanda buktinya kan? Tuh. Nah, itu. Iya. Waduh. Nah, itu Lah dia. kok Bang Bo megang? Gombal sih. Ini apaan tanda buktinya? Ini apaan? Bawa apaan? Itu barang bukti Bang Bo. Bikin malu aja depan Jelasin dong, Prisil. lu jelasin. Itu lap motor. Lu nemu di mana? Iya. Di belakang rumah saya. Aduh. Loh, kok belakang rumah sih? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Wulan? Apa itu kamu, Nak? Wulan? Pak polisi! Pak! Pak polisi! Pak polisi! Ngapain sih lo? Masih banget gak orang tidur aja lo. Pak polisi! Ada apa ini ribut-ribut? Pak, tolong temukan saya dengan Adam dan Pak RT, Pak. Ada yang mau saya sampaikan. Tolong, Pak. Kok kebuka sendiri sih? Apa gue pulang aja ya? Aduh, Bang Ere. Enggak boleh. Lo nggak boleh takut. Ini semua demi Mas Adam. Demi Mas Adam. Gue harus berani. Itu kan suara Wulan. Ini kan Wulan. Tadi arwah anak saya datang menghampiri saya meminta tolong. Tiba-tiba saya langsung kepikiran Herna. Saya yakin Herna ada di balik menghilangnya jenazah anak saya. Kenapa Mas bisa berpikiran seperti itu, Mas? Sebenarnya ini adalah aib keluarga yang harus saya tutupi. Tapi kalau dengan begitu saya bisa menemukan kembali jenazah anak saya, maka saya akan cerita. Iya, sebaiknya Mas Santo cerita aja sebenarnya. Karena ini kan menyangkut nasib kita bertiga juga. Herna, jadi kamu buang lagi obat-obatan kamu? Iya. Buat apa aku mati-matian cari uang buat berobat kamu, tapi kamu gak mau sembuh kayak gini? Aku kan nggak sakit. Jadi ngapain aku minum obat itu? Karena
kamu emang gak sakit secara fisik, tapi mental kamu tuh terganggu. Cuma obat-obatan ini yang bisa nyembuhin kamu. Oh, jadi kamu terobsesi sama anak kamu? Iya. Karena gara-gara kamu, Wulan jadi dikucilkan sama teman-temannya. Mas, aku lakuin itu karena aku sayang sama Wulan. Dia itu anak aku. Karena? Jadi wajar aku melindungi dia. Hah? Tapi perilaku kamu itu di luar kewajaran. Papa, aku takut. Enggak, Mas. Enggak. Aku nggak sakit. Dia juga anak aku. Aku nggak sakit. Aku nggak sakit. Dan saya terpaksa menceraikan Herna. Karena semakin hari, perilaku Herna itu semakin lama semakin mengkhawatirkan. Dan saya terpaksa membawa Wulan untuk menjauhi ibunya sendiri. Kita harus bertindak secepatnya. Pak! Pak polisi! Akhir-akhir ini sejak Adam masuk ke penjara, sikapnya Priscil itu agak aneh. Dia suka tiba-tiba ngilang, Pak Ustadz. Sekarang aja dia ngilang, nggak tahu kemana dan nggak bawa HP. Aduh, perasaan saya tuh nggak enak, takut dia ada apa-apa. Mbak Ratih, saya rasa kalau Priscil bersikap aneh pasti ada sebabnya. Mungkin dia ingin melakukan sesuatu yang dia hendaki. Lebih baik kita cari dulu di tempat-tempat yang Priscil pernah datangi. Sekarang ini kan lagi musim penculikan. Hal-hal seperti ini kita nggak bisa anggap sepele. Iya, Pak Ustadz. Ya udah, kalau gitu kita segera cari Priscil. Oke. Iya. Berarti saya cari Priscil dulu. Iya, Mas Gun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.